Udah. Gratifikasi ya, Dok. Ini kita jawab terus. Gratifikasi. Ya, Ya, setuju, Iya dok, gratifikasi. betul dok. setuju. Bernilai Setuju. kan? Gratifikasinya, Dok. Ke arah gratifikasi. Korupsi, gratifikasi. Ya. Udah, itu aja. Alasan, Coba Anda jelaskan. alasannya lah. Oh, alasannya. Ketiga kan itu, Bu Emel. Pertama dia pejabat, istri pejabat. Kedua, barang hadiah bernilai tinggi. Ketiga, tidak diberikan kepada yang lainnya. Gimana, Dok, yang ketiga? Yang ketiga, tidak barang ini tidak diberikan kepada yang lain yang sesama istri pejabat. Kepentingan ya. Tapi memang dia yang ulang tahun. Iya betul, makanya kenapa nggak diberikan kepada yang lain? Makanya tiga itu alasannya kan. Tiga itu Karena alasan. dia ulang tahun. Diskusi Dia kita ulang sampai tahun mana dong. ya dok? Maksudnya apa sampai sampai solusinya atau bagaimana dok? Oh, nggak tahu mungkin. Kalau solusinya harus lapor ya kayaknya sebagai istri pejabatnya atau pejabatnya supaya nggak masuk ke dalam gratifikasi. Dengan pertanyaan yang berikut ini kemungkinan termasuk jenis korupsi apa dan jelaskan tuh aja. Ada hubungan juga nggak dok antara istri pejabat? Ada hubungannya antara istri pejabat dan pengusaha tadi? Dok, ini dari GPT. Gini aja atau mau ditambah? Ya bagus tuh, lengkap. Jadi yang ini hapus dulu. Analisis kasus ini termasuk gratifikasi. Kemudian kemungkinan jenis korupsi. Ini kita hapus dulu nih pasalnya nih. Enggak apa dok pakai 20. pasal Tadi nggak tuh apa. nggak Pasal disebutkan 20. pasalnya. Masuk aja, Ya, Dok. Ya, bagus cuma ini ini apa pasalnya? analisisnya, dok, ini analisisnya dari segi penerima ya. Nah, sekarang kita buatkan juga analisisnya dari segi pemberi. Di sini kan pemberinya adalah pengusaha tuh. Nah, pengusaha dengan pejabat pasti ada kepentingan. Hmm. Nah, dok. Di bawah aja dokter Farani dari analisis dari segi pejabat, di bawah segi penerima. Oh, gini langsung. Ya, Ya, pemberinya kan para pengusaha. Jadi pengusaha ini eh, mungkin saja memiliki kepentingan dengan suami si ibu. Jadi dia terpenuhi dari segi pemberi maupun penerima, semuanya memungkinkan bahwa pemberian ini merupakan gratifikasi. itu perhatian. Ya, ini dok, yang mana mau dihapus? Oh ya, cantik. Oh, mau naik ke atas ya? Mohon maaf, Dok. Telat, Dok. Tadi ada pelayanan pasien. Ya, ya ini soalnya. Udah. Kapalnya dari mana? Beneran di Bogor ya? Iya. Mantan kosong kan? Oh, kosong. Yang ini kosong juga? Iya.
Tip dan tujuannya dihapus aja Dokter Farhani langsung dari analisa dari segi pemberi. Ada lagi dok? Motifnya dok, motif dan tujuan. Turun ke bawah atau ini udah selesai? Turun ke bawah. Ya ke bawah, Bagian ke bawah, Dok. kesimpulannya itu hapus saja dok, kesimpulannya. Kesimpulan Kena belas bulan. Udah habis nanti beli lagi ya. Tambah masih ada nyari dulu Bapak. kesimpulannya hapus saja dok, itu kan sudah di atas. Kesimpulan dihapus. Jelasannya hapus juga, nggak usah. Nggak usah. Ini aja. Itu izin penjelasannya sama nggak dengan yang di atas? Iya, sama. Kayaknya di ini nggak double. Jadi tidak bisa. Coba ya dok. Ini udah ada yang di atas ini Iya, penjelasannya. berarti penjelasan dihapus aja ya dok ya kayaknya dok. Enggak kok, Iya. kayaknya beda deh. Beda dok. Coba dibaca dulu. Beda, Dok, beda. Terus beda ya. Beda Kalau ya. yang di atas kan Untuk penjelasan dari memperoleh segi kebijakan maka bisa dianggap sebagai suap. Beda dengan yang di atas ya dok ya. Ini berbentuk kesimpulan nggak jadinya nih? Kalau penjelasan ini dok? Nggak ya? Menyimpulkan bahwa pemberi hadiah mewah kepada istri pejabat bisa menjadi bentuk kesimpulan atau gimana? Kesimpulan dok. Kesimpulan kayaknya dok ya. Kalau menurut saya penjelasan ini masuk ke atas, Dok, di bawahnya analisis dari segi penerima. Nanti kalau kita mau buat kesimpulannya bahwa tindakan ini bisa menjerat baik pemberi maupun penerima. Karena masing-masing ada pasalnya. Kalau yang tadi pasalnya kan dihapus tuh yang untuk penerima, kayaknya beda dengan pasal tipikor yang pemberi. Mungkin bisa dimasukin dua-duanya. Jadi nanti kesimpulannya baik gratifikasi, baik bagi tindakan gratifikasi yang bisa berujung suap ini, baik bagi pemberi maupun penerima akan bisa menjadi kasus hukum yang menjerat mereka. Setuju dok. Ini yang ada kursornya dokter, miliknya yang penerima kalau nggak salah tadi. Gratifikasi yang berpotensi menjadi suap ini milik penerima. Kalau yang milik pemberi itu pasal 5 UU 13 UU Tipikor. Atau 13. Pasal 5 atau 13 Undang-Undang Tipikor. Yang itu memang di atas itu. Tinggal kesimpulan dok kayaknya sudah oke. Udah habis juga 10 menit sebenarnya ya. 15 kayaknya udah Pramen ya. 15 menit. Nggak usah lama-lama. Oke, gini aja dok. Saya kirim ke ini ya, ke chat room ya.
Jangan lupa dibikin nama kelompoknya, Dok. Klik ke main home lagi. Siapa yang mau presentasi, Dok? Dokter Amel aja. Kak Amel ya. Boleh, Dok. Sudah eh, di chat ya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Farhani. Ya, sama-sama, Dokter. Terima kasih banyak dokter semua, Terima dokter kasih banyak, Farhani. Dok, dan dokter-dokter semua. Terima kasih dok. Semoga lulus semua dokter. Amin. Amin. Amin, Kasih ya Dokter ampun, amin, Farhani. amin. Loh, katanya Dokter Yuda tadi anaknya sakit, Dok. Sudah on? Iya, rewel terus dia dari pagi ini tidur sama ayahnya sekarang. Alah, Karena mau diskusi. oh ya ampun. Tadi katanya lihat di chat, katanya Dokter Yuda tadi anaknya lagi rewel. Iya, rewel banget dari pagi, nggak lepas-lepas, Masya Allah. Terima kasih sudah Perjuangan, Iya. ya, Dok. Iya, Dok. Kak Amel soalnya udah dapet ya. Udah. Oke, Dok. Ini udah ditarik, Dok. Terima kasih Dokter Amel sebelumnya sudah bersedia. Kita SS dulu kali ya, screenshot nggak? Boleh, Dok. Kok kembali lagi? Belum selesai. Iya, udah dipanggil. Oh, Dokter udah Maria. dipanggil toh. Ya, udah Lah, masuk. Jadi kayak bentar. apa? 15. Nggak ngedengerin Dokter Maria, sama Dokter Maria, yang kelompok kita soal 3 itu, jadi penguatan alat bukti taruh di atas, baru di bawah lapor, oke? Tadi kan diketik, tadi kan di bawah itu. Siapa tadi yang ngetik? Dokter Indah, Dok. Nah, Dokter Indah, nanti tuh apa namanya yang paling bawah itu yang ketik penguatan alat bukti itu naikkan ke atas itu. Baru seterusnya lapor. Supaya terstruktur pengetikannya. Ya. Pola pikirnya terstruktur. Oke, Bapak dan Ibu. Apa kabar, Prof. Venetia? Oke, Dokter. Terima Aduh, kasih Prof. banyak sekali yang kami belajar. Aduh, senang hati, Prof. Kita diskusi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya untuk diskusi. Ya, kita mulai dari kelompok pertama, kelompok 1. Kira-kira siapa yang membacakan, yang didelegasikan sebagai pembaca hasil diskusi dari skenario pertama kita. Saya persilakan kepada kelompok 1. Baik, Dok. Saya yang mau presentasikan. Ya, silakan, Dokter. Ya, silakan kelompok 1. Ya, bentar, Dok. Baru kan? Baik, Luar Dok, biasa. sudah kelihatan? Tetap semangat. Sudah, Dok, silakan. Sudah. Jadi, soal Bisa di 1, zoom, Dok. Dok. Kecil, Dok. Bisa di zoom.
Oke, gimana ya? Pojok kanan bawah, dokter. Pojok kanan Ada tanda saya. plus minus. Persen-persennya, Dok. Tanda plus Ya, sudah Segini, bagus. Dok. Ya, Ya, sudah sudah bagus. dok. Oke, ini kami dari kelompok 1 mencoba menjawab soal nomor 1 ya. Jadi istri pejabat di daerah X Sesuaikan di layar aja, dok. sedang melaksanakan perayaan ulang tahun di Hotel Bintang 5, di mana banyak para pengusaha diundang dan menghadiahkan barang-barang mahal dan mewah. Jadi berikut ini kemungkinan termasuk dari jenis korupsi apa? Coba Anda jelaskan. Jadi kita lihat dulu nih dari penerimanya. Siapa penerimanya ya? Jadi kalau dari segi penerimanya, kasus ini termasuk gratifikasi karena dia diterima oleh pejabat atau keluarga pejabat yang dalam hal ini adalah istrinya. Di mana dinyatakan bahwa gratifikasi itu adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara dan jika tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu tertentu, maka dapat dianggap sebagai suap. Pemberian hadiah mewah kepada istri pejabat bisa menjadi bentuk upaya mempengaruhi kebijakan atau mendapatkan keuntungan dari kekuasaan pejabat tersebut. Jika terbukti, maka pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan, maka bisa ditingkatkan menjadi suap. Jadi di sini ada pasalnya, yaitu pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 1999 juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekarang kita lihat nih siapa yang memberi ya. Kita lihat di sini bahwa pemberinya itu pengusaha. Pengusaha yang kemungkinan besar dia bukan cuma ini ada yang ulang tahun nih. Jadi kita bersilaturahmi memberikan hadiah. Tapi ini kita bisa mencurigai sebagai strategi untuk menjalin kedekatan dan mempengaruhi keputusan pejabat di kemudian hari. Ini sering disebut sebagai investasi relasi yang tujuannya mendapatkan kemudahan dalam bisnis, proyek pemerintah maupun perizinan. Jadi jenis tindakan korupsinya baik dari pemberi maupun penerima memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Di mana menurut pasal 5 nomor 13 Undang-Undang Tipikor, barang siapa memberi atau menjanjikan suatu kepada pejabat agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, di pasal 13 juga dijelaskan ada memberi atau memberi hadiah maupun janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaannya atau wewenangnya. Jadi di sini pemberian hadiah kepada istri pejabat bisa menjadi bentuk upaya mempengaruhi kebijakan atau mendapatkan keuntungan dari kekuasaan pejabat tersebut. Jika terbukti bahwa pemberian tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan, maka bisa ditingkatkan menjadi suap. Jadi kalau kita lihat di sini kesimpulannya, kelompok kami menyatakan jelas bahwa dari barangnya, dari pemberi maupun penerimanya ini merupakan gratifikasi yang mengarah pada tindak pidana suap, khususnya jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan dari kekuasaan pejabat tersebut. Dan kedua-duanya, baik dari pemberi maupun penerima, bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku. Demikian dok dari kami kelompok 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali untuk kelompok 1 ini. Ya, kita beri jempol semua untuk kelompok 1 luar biasa investasi relasinya ya hingga dibahas sejauh itu investasi relasi yang luar biasa. Jadi para peserta sekalian, Bapak dan Ibu, ya sesi diskusi kita ini ya sebenarnya hal yang paling sering mungkin tanpa kita sadari ya kita anggap ini merupakan hal kecil, yaitu hadiah kecil, tetapi bagaimana yang menerima hadiah kita, apalagi berkaitan dengan jabatan yang dapat menimbulkan tanam budi dari pemberian yang kita berikan, sehingga akan mempengaruhi penerimaan dalam membuat keputusan. Jadi pernah saya mendapat diskusi dari teman-teman tanpa kita sadari, teman-teman kita yang
spesialis lain. Jadi ketika dia ulang tahun selalu diberikan hadiah oleh pasiennya, begitu ada secara rutin ya setiap ulang tahun, hari besar ya pasien langganannya. Jadi tanpa dia sadari begitu datang pasien X tersebut ya, jadi secara reguler yang lain dengan nomor antrian, tetapi karena adanya kedekatan dan adanya rasa dan adanya chemistry antara pasien dan dokter tadi, tanpa tedeng aling-aling, jadi nomor antriannya ya melewati teman-teman yang antrian ke-30 dari pasien. Jadi begitu dia datang, tapi itu tanpa kita sadari ya. Jadi apakah di tempat kita terlewatkan gratifikasi? Ya tidak juga. Ya karena kita rasa ada rasa tanam budi, ada rasa apa ya, merasakan ada pemberiannya ini menurut kita ya tidak begitu besar ataupun tidak mewah, tetapi ada rasa yang lain dari kita sebagai seorang spesialis. Begitu pasien-pasien kita di antrian sampai 50 di luar, tetapi karena dia baru datang dan memberikan informasi ke kita, dan dia langsung masuk dengan karpet merah. Jadi itu yang ada yang terjadi di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Saya persilahkan kepada kelompok 2 dan 3. Ada yang ingin ditanyakan dari skenario pertama ini, atau kita menerima bahwa skenario pertama ini adalah gratifikasi. Ada yang di luar dari konteks ini kira-kira yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Iqbal Ya, dok. silakan dok. Ya dok. Ya dok, terkait gratifikasi ini dok, setuju dok, kalau dari soalnya untuk kelompok 1 itu 100% saya pribadi sih setuju sekali itu gratifikasi. Nah terkait gratifikasi ini dok ya, dalam artian mengapa masuk ke dalam delik korupsi dok? Karena memang kalau kita bicara delik korupsi itu kan harus ada kerugian negara gitu dok. Sementara pada kasus gratifikasi itu boleh dikatakan mayoritasnya kan tidak ada kerugian negara langsung ya. Hanya memang akan membuat si pejabat menjadi keberpihakannya yang terpengaruh. Meskipun kadang-kadang keberpihakan yang terpengaruh itu malah lebih besar, bukan faktor gratifikasi, lebih kepada faktor barangkali keluarga atau teman. Sebagai contoh misalkan perizinan kita sebagai petugas, yang urus itu teman dekat gitu ya, atau yang ngurus itu mesti barangkali kenalan kita, atau keluarga begitu, itu biasanya sih terjadi yang kayak gini gitu. Jadi ada penyalahgunaan wewenang di sini. Kemudian yang kedua, apakah penanganannya dok? Karena saat ini kalau kita baca di media, kebanyakan gratifikasi kan ceritanya kalau ada apa-apa kan ditindak oleh KPK dok. Sementara kalau kita tahu 3 lembaga penanganan anti korupsi di Indonesia kan hanya ada 3, yaitu apa namanya, pidana khusus, Pitsus Kejaksaan, Tipikor Polri atau KPK. Tapi kalau untuk Pitsus dan Tipikor Polri ini sepertinya gratifikasi belum pernah dengar saya dok ya yang memproses di sana. Kebanyakan hanya KPK melulu gitu ya. Itu aja barangkali dokter Ali, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Iqbal ya. Ya dok ya, jadi memang apalagi yang kita sangkakan tadi ya gratifikasi, ya bukan hanya sebagai kerugian negara, jadi tindakan korupsi ya yang tidak langsung yang menimbulkan kerugian negara ataupun keuangan negara tetap termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ya, jadi misalnya yang gratifikasi yang tidak dilaporkan, jadi tidak harus menyebabkan kerugian negara. Ya, jika hal-hal yang menyebabkan kerugian negara, ya kita sebagai warga negara yang baik diharapkan untuk melaporkan, ya apalagi yang tadi disebutkan ada kejaksaan, kepolisian. Jadi sama-sama kita ketahui yang untuk ditangani oleh KPK yaitu di atas daripada 1 miliar. Jadi dalam proses misalnya sangkaan di OTT, misalnya dijumpai sekitar
800 juta. Ya, jadi itu akan ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan, dokter. Ya, jadi nanti misalnya dalam proses ternyata lebih dari 1 miliar, jadi nanti kewenangan itu akan berubah ke KPK. Jadi kewenangan itu yang biasanya itu termasuk di skenario ketiga ya. Jadi itu saja yang saya jawab, Dok. Terima kasih. Nanti kita bahas di skenario 3. Dokter, boleh izin bertanya? Dokter Ali, Oh, boleh, dokternya. Silakan, Dok. Ya, Dok, sampun. izin bertanya ya, Dok. Kalau umpamanya ada Tuan X datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan, nah kita kenal dengan dia, terus dia dibikin bagus-bagus saja. Nah, tapi kita kan nggak bisa punya bukti itu. Kita harus bagaimana ya, Dok? Gitu. Dia kasih Gimana, gratifikasi. Tunggu boleh ya, Dok. diulangi? Ini rame. Soalnya lagi Ya, di boleh. rumah. Dok, apa, Dok? Ada yang berenang, Dok. Maaf. Dok, izin. Kalau kita di rumah sakit gitu kan kayak ada pemeriksaan kayak kemarin anggota dewan gitu ya, apa-apa ya gitu kan, kita kenal dengan dia, terus mereka kasih umpamanya gratifikasi, kita nggak tahu kan, nggak ada buktinya, terus gimana kita melaporkannya, begitu kan nggak bisa, Dok. Oke, berarti kita sebagai seorang dokter, misalnya Iya, pelanggaran prinsip integritas dan profesionalisme namanya, dokter. Jadi ya, dokter betul. memiliki kewajiban untuk moral dan etik, ya. Apalagi kita misalnya sebagai penanggung jawab eh, kesehatan, MMPA mungkin ya, ya, kayak seleksi, psikologinya gitu kan, seleksi kesehatan. contohnya begitu. Ya, Nah, kita itu. umpamanya kenal dengan mereka, kan kita juga dapat tekanan gitu ya, Dok, kadang ya. Ya, umpamanya orang yang berpengaruh begitu, bagaimana ya, Dok? Ya, jadi misalnya kita sebagai ketua panitia seleksi pejabat daerah, misalnya apakah kota Ya, atau provinsi. Jadi di situ kan kita sebagai ketua panitia dan ada dokter-dokter yang memeriksakan, itu sudah termasuk dalam apa yang membuat laporan palsu ya, walaupun untuk yang iya, betul. pasien-pasien yang kita kenal itu pasti pelanggaran etik dan disiplin hukum, dokter. Jadi kita sama-sama kita pahami kalau hal itu terjadi dan itu apa ya, kita ada buktinya, itu salah satu pelanggaran hukum administrasi kalau menurut saya ya, Dok ya. Jadi Ya, di situ sudah jelas dan apalagi etiknya ya, apalagi iya, profesionalnya ya, pelanggaran kode etik kedokteran itu sudah jelas. Jadi kita sebagai seorang ketua panitia ataupun anggota yang melakukan pemeriksaan, pastinya kita sudah ada komitmen bagaimana apakah pasiennya itu kita kenal atau tidak, ya kita secara profesionalisme dan integritas itu harus kita pegang teguh kalau menurut saya, Dok. Jadi iya, jangan sampai kita eh, meracuni ataupun menghilangkan profesionalisme dan integritas daripada profesi kita, dokter. Dan itu merupakan iya, pelanggaran kedokteran Indonesia dan menurut saya ada pelanggaran hukum karena apa? Pemalsuan daripada dokumen. Jadi hasilnya misalnya semua iya, normal, hasil darahnya ternyata berbeda. Itu sih kalau iya. menurut saya secara pribadi. Itu, Dokter Mat. Tapi, Dok, izin, Dok, kalau tidak ada bukti, kita kan nggak bisa. Mereka kadang kan diam-diam gitu. Terus kadang orang yang benar gitu disingkirkan. Sudah, kamu kerja yang lain gitu. Nah, ditanganin oleh yang lain. Begitu bagaimana ya, Dok? Oke, jadi misalnya tidak ada bukti tindakan kita, apakah itu kecurigaan? Ya, karena kan kalau tidak ada bukti pendalaman, ya, kalaupun prinsip hukumnya praduga tak bersalah, jadi kan di sini ada praduga tak bersalah ya, Dok ya. Jadi Iya, tidak ada sanksi, tidak ada saksi ya, iya, tindakan hukum atau
ataupun etik yang dapat dijatuhkan jika tidak ada bukti yang objektif, tertulis, saksi, dokumen, ya itu harus kita apa ya? Jika ada kecurigaan tanpa ada bukti, jadi kita harus lakukan klarifikasi secara internal kalau menurut saya. Terus kemudian investigasi internal, terus kemudian edukasi etik. Jika terbukti di kemudian hari, ya pastinya MKEK nanti berperan, terus kemudian ya sampai kepolisian dan KKI lah ya. Jadi tanpa ada bukti tidak dapat dilakukan penjatuhan sanksi ataupun hukum ataupun etik. Ya, jadi pengawasan secara profesional dan profesi ya itu menurut saya dari jalur internal yang etis lah. Jadi harus hati-hati terhadap tuduhan langsung ya yang belum Betul. dilakukan verifikasi, Dok. Jadi agar tidak melanggar hak orang lain. Itu sih menurut saya. Jadi tetap harus ada bukti, saksi. Bukti, ya, betul. Sih menurut saya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang penjatuhan sanksi hukum dan etik yang salah. Itu sih menurut saya, Dok. Iya. Jadi di sini kita harus ada bukti ya, Dok ya. Semua itu harus ada bukti. Begitu. Ya. Gitu. Terima Agak kasih, berat. Dok, asupannya, Ya. pencerahannya. Ya. Ya, agak berat tuh pembicaraan kita siang hari ini. Iya. Ya, padahal Topiknya ini berat. menarik ya. Ya, silakan Dokter Mira Zain. Kemudian Assalamualaikum, Dokter Dokter. Adi. Ya, silakan Dokter Mira. Izin dokter, mohon penjelasan ulang perbedaan antara gratifikasi, hadiah, dan suap ya dokter. Ya, saya masih bingung dokter. Kemudian sebagai dokter praktek mandiri dok, atau misalnya owner klinik atau rumah sakit misalnya dokter, kan kita berarti swasta ya dokter. Di luar kita membicarakan masalah perizinan, misalnya kita perizinan kita udah lurus semuanya ya dokter. Kira-kira apa hal yang akan membuat kita terjerumus pada korupsi ini dokter gitu. Makasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Mira Zain. Jadi sama-sama kita ketahui dok, tadi ya, segala bentuk pemberian yang diterima oleh si penyelenggara negara, pejabat yang sedang menduduki suatu jabatan, ya, siapa pemberinya, ya, dan itu secara reguler, ya, apakah itu berupa uang, barang, ya, itu dikategorikan sebagai gratifikasi, dok. Kemudian pemberian secara sukarela sebagai ungkapan kasih sayang, hormat, ya, ataupun perayaan. Jadi tanpa adanya suatu jabatan itu termasuk hadiah. Ya, misalnya dia tidak ada lagi sedang punya kepentingan lah. Ya, misalnya si pemberiannya ini bukan pimpinannya ataupun bukan sedang melakukan bisnis ya terhadap si pejabat tadi, itu termasuk salah satu hadiah ya. Jadi kuncinya adalah siapa pemberinya, dok. Jika orang yang memberikan adalah seseorang yang pernah ataupun saat ini sedang berhubungan bisnis yang maupun berkaitan dengan jabatan pada saat sekarang ini, maka tersebut ya termasuk gratifikasi. Jadi kita lihat kuncinya siapa pemberinya, dok. Ya, misalnya tadi Dokter Mira, ya, Dokter Mira sedang melaksanakan bisnis ataupun melakukan proyek dengan pejabat X, ya. Jadi Dokter Mira tanpa tedeng aling-aling ada ngasih, oh ini saya lah habis pulang dari Jogja, habis pulang dari Medan ini ya dok. Nah, sementara dokter kan ada melakukan bisnis ataupun melakukan suatu proyek dengan beliau. Itu termasuk gratifikasi. Tetapi kalau dokter memang sudah berhubungan lama dengan beliau dan memang sudah kenal dan tidak ada bisnis ya dan aman, dokter kasih sama beliau. Itu hadiah dokter. Jadi dokter Ali, dokter Ali, saya pikir ada 3 hal utama di dalam menentukan apakah ini gratifikasi atau suap ya. Jadi itu ada 3 utama. Pertama tujuan pemberian, lalu kedua meeting of minds-nya, baru ketiga pengaruhnya. Jadi dalam hal tujuan pemberian, misalnya setiap tujuan itu kalau dia untuk mempengaruhi,
Nah, itu adalah suap untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sedangkan kalau gratifikasi itu sifatnya lebih umum lagi, misalnya dalam bentuk hadiah saja dan penghargaan biasa. Kalau dapat mempengaruhi keputusan, itu biasanya adalah suap. Kemudian ada meeting of minds, artinya ada kesepakatan antara si pemberi maupun si penerima untuk tentu mendapatkan tujuan tertentu. Sedangkan kalau gratifikasi kan tidak selalu demikian. Kalau suap itu harus ada meeting of minds, biasanya ada negosiasi atau ada apa pemberi penerimanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian pengaruh, dalam hal pengaruh, suap itu biasanya itu untuk menggerakkan suatu tindakan toh, atau keputusan tertentu. Sementara kalau gratifikasi itu cuma lebih bersifat umum dan tidak selalu mempengaruhi tindakan. Tindakan si penerima apa, pejabat yang akan melakukan sesuatu dalam hal policy, perencanaan, atau dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, karena kita harus menentukan, karena hukuman juga sanksi pidananya beda antara suap dan gratifikasi. Terima kasih. Terima Karena kasih, suap Prof. karena suap itu Membantu lebih besar, kelompok lebih kedua. besar dia. Oke. Hukumannya lebih besar ya dibanding Ya. dengan gratifikasi. Ya, makasih. Oh, ya itu dok, tadi saya mempertanyakan kita mulai ke apa? Kita yang lebih kecil ke sekitaran kita ya dokter ya, seperti adanya perusahaan obat misalnya yang memberikan dana untuk ilmiah gitu ya dokter ya, yang banyak terjadi dokter-dokter, atau di bidang adanya pabrik susu gitu kan, produsen susu yang memberikan ke bidan-bidan untuk jalan-jalan gitu ya dokter. Nah ini mau kita sebut ke gratifikasi ataukah ke hadiah dokter? Oke, jadi harus kita ketahui, tadi kan sudah saya sampaikan, kuncinya adalah siapa pemberi. Dan jika orang memberikan ada konflik of interest-nya, ada kepentingannya, ada jabatan, ya itu termasuk dalam gratifikasi. Tetapi kalau dia suap menyuap, tadi yang disampaikan oleh Prof, pertama apa? Ya, ada kesepakatan terbentuk dari kedua belah pihak, Ibu. Ya, sepakat ya. Terus penerima dan pemberi itu sama-sama aktif. Ya. Jadi si suap menyuap itu harus pemberi dan penerima itu harus sama-sama aktif dia. Jadi dikategorikan sebagai suap menyuap. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian kita cenderung menggantung konflik kepentingan yang mempengaruhi keputusan daripada pejabat, itu termasuk gratifikasi. Ya. Biasanya dalam konteks jabatan ataupun dia melakukan pelayanan. Ya, nah itu termasuk ya gratifikasi. Ya, Prof. Oh, enggak, sorry, saya bocor. Oh, ya, boleh. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, gratifikasi adalah yang tergantung daripada siapa pemberinya, kuncinya. Terus kemudian, kalau dia dalam jumlah banyak ataupun kecil ataupun sedikit, ya, tapi dia secara intens, secara reguler. Ya, misalnya Bapak dan Ibu ada mendapatkan voucher belanja. Ya, tapi diberikan seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu secara terus-menerus. Itu sudah termasuk gratifikasi. Ya, jadi hadiah pemberian biasanya tidak berkaitan dengan jabatan ataupun konflik kepentingan. Itu udah jelas itu hadiah. Ya, tidak ada sesuatu ya dari jabatannya, kepentingannya, ya, terus kemudian konflik urusan pekerjaannya, ya, itu hadiah biasa. Tapi yang paling penting adalah ketika kita misalnya merasa tidak nyaman Bapak dan Ibu sekalian, misalnya Bapak dan Ibu adalah sebagai seorang pejabat melakukan kegiatan acara besar, ya, paling tidak adalah kita sebagai si penerima jabatan ataupun pejabat tinggi suatu daerah, kita laporkan saja ke KPK. Ya, jadi pelaporan tersebut ya paling tidak 30 hari setelah, maksimal 30 hari setelah penerimaan hadiah tersebut. Jadi kita list, kita foto, kita laporkan, jadi kita aman. Kalau KPK approve ya ataupun mereka bilang tidak, jangan diterima. Ya, kembalikan. Ya, jadi kalau bilang KPK, ada beberapa pejabat daerah yang misalnya anaknya ulang tahun, anaknya melakukan pernikahan, ya, jadi dia list, kemudian ataupun sedang dilakukan masa hari raya, open house, ya dia list satu-satu, ya,
dia buat identitas pemberinya, ya ada. Oke, Izin Dokter dok, Mira, izin dok, ya izin dok. silakan. Ya, Ya, mau tanya ini dok, kalau seandainya nih yang memberikannya itu kena nggak dok sanksinya dok? Misalkan yang memberikan gitu dok, Hmm. kena sanksi hukum nggak dok? Dalam kasus apa ini? Ya misalkan dalam hal yang tadi memberikan terhadap, ya itulah kita terima kasih atas ucapannya, terus kita bisa ketahuan dok, ada yang apa yang mengetahui. Nah terus kita yang memberikannya itu gimana dok? Bisa kena nggak dok? Ya, jadi kalau siapa si pemberinya, pemberi suap ataupun gratifikasi, pasti akan mendapatkan ataupun mempengaruhi keputusan, itu akan mendapatkan suatu sanksi hukum ya Pak, pastinya. Ya, itu ada apa namanya, diatur oleh undang-undang dan seingat saya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah ada diatur ya, dan dia akan mendapatkan sanksi hukum juga. Sama-sama suap Oh menyuap. sama-sama ya dok ya. Sama-sama. Baik dok, makasih dok. Jadi Dokter, untuk pertanyaan nomor 2, dokter. Oke, Ya, nomor 2. untuk ya nomor 1 mungkin kita sudah selesai ya. Kita masuk ke skenario kedua. Saya persilahkan siapa Izin sebagai dokter, yang delegasinya. pertanyaan saya nomor 2, Masih ya dokter. nomor 1. Yang mana Yang ya? misalnya kita kan Lupa praktek saya. dokter mandiri ini dokter, ataupun kita pemilik swasta, Oke. klinik swasta ataupun rumah sakit dengan perizinan yang sudah sesuai alurnya tanpa suap menyuap. Kira-kira apa saja kemungkinan-kemungkinan yang akan menjerumuskan kita kepada tindakan korupsi ini dokter? Takutnya kita nggak tahu, menganggap ini hal biasa tapi rupanya terjerumus gitu dokter. Ya, terima kasih. Jadi yang jelas tindakan korupsi itu bukan hanya kerugian negara saja ya. Jadi misalnya praktek dokter mandiri yang dokter bukan PNS, bukan pegawai pemerintah, tetap bisa terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tadi saya sampaikan sektor swasta apakah boleh terjerat. Jadi tergantung peran dan tujuan serta konteks daripada tindakan tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, jadi misalnya yang memberikan suap ataupun gratifikasi, contohnya tadi seperti saya bilang, ketika si dokter praktek mandiri ya dikenal misalnya selalu banyak pasiennya ya, kemudian kita berikan sesuatu kepada perawat yang mengatur jadwalnya, itu termasuk tindakan korupsi ya. Kita kasih kepada perawat, Kak, kami duluan ya, sementara urutan nomor antrian ada 50. Itu apakah termasuk tindakan korupsi? Jelas tindak pidana korupsi ya pemberiannya. Jadi memberikan uang pelicin kepada perawat sehingga dia duluan mendapatkan nomor antrian, kemudian memberikan hadiah secara reguler ya, agar dia nanti ke depannya bisa, kalau dia datang langsung masuk ya. Jadi si dokter kan jadi take of interest, dia teringat, dia merasa tertanam budi. Oh, bapak ini datang ya. Oke, suruh perawat nanti WA, ini bapak ini nanti duluan kan. Itu salah satu tindak pidana korupsi. Ataupun markup dari laporan ini Bu, BPJS yang tindak klinik-klinik swasta, ataupun markup daripada laporan terhadap asuransi swasta. Itu salah satu tindakan pidana korupsi. Jadi tanpa kita sadari, markup klaim BPJS yang menjadi diagnosa palsu ataupun klaim-klaim yang tinggi, kita klinik-klinik swasta, nah itu termasuk tindak pidana korupsi. Dia laporan-laporan palsu yang gitu kita buat. Kemudian penyalahgunaan dana publik ataupun hibah-hibah. Ya, walaupun kita klinik swasta ataupun rumah sakit swasta, kita kan ada mendapatkan hibah-hibah tersebut. Itu salah satu kategori kalau kita tidak benar dalam menggunakan dana-dana publik tadi, walaupun kita swasta, klinik swasta, itu termasuk daripada tindakan korupsi. Jadi apakah kita dari ranah swasta bisa terlibat tindak pidana korupsi? Pasti bisa ada. Itu. Jadi misalnya dokter dari tim itu pun harus selalu diberi edukasi kepada seluruh tim. Jadi
bukan hanya bukan hanya tindakan yang merugikan keuangan negara, tapi tindakan korupsi bisa dilakukan dari kita sektor swasta. Itu Dokter Mirazen. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama dok. Jadi yang paling penting adalah bagaimana gratifikasi tadi jelas ya tertanam kalau kita memahami ya bahwa gratifikasi ini dapat menghancurkan suatu instansi ataupun berdampak daripada di kemudian hari. Oke, saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan skenario 2. Ya, izin Dr. Ali, terima kasih dari Ya, kelompok silakan. 2. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2, gabungan dari kelompok 5, 6, 7, dan kelompok 8, dok. Izin saya share screen dulu. Ya, silakan dok. Oke. Soalnya saya coba bacakan, dok. Seorang pengusaha I diduga memberikan imbalan ke pejabat instansi pemerintah X terkait dikarenakan sudah membantu pengusaha I tersebut dalam mengurus izin dan sebagainya. Pengusaha tersebut sudah bersepakat dengan pejabat tersebut apabila sudah selesai izin dan lain-lain akan diberikan imbalan. Sudah bersepakat dong mereka. Termasuk kemungkinan jenis korupsi apakah kasus tersebut? Kami dari kelompok 2 bersepakat bahwa ini adalah termasuk suap, dok. Karena dengan 2 alasan. Yang pertama adalah dari awal sudah ada kesepakatan bahwa imbalan akan diberikan setelah urusan selesai. Dan ada niat untuk mempengaruhi keputusan ataupun tindakan pejabat. Jadi karena janji dan kesepakatan tersebut ada keputusan untuk ada pengaruh terhadap keputusan pejabat. Jika imbalan diberikan setelah urusan selesai sebagai bentuk terima kasih karena telah membantu, itu tidak termasuk suap tapi maksudnya sebagai gratifikasi. Jadi kami mengklasifikasikan sebagai suap karena sudah dari awal sudah ada sepakat mereka berdua. Kalau selesai urusannya maka akan ada imbalan bagi si pejabat. Yang berikutnya adalah pasal yang dilanggar. Berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kasus tersebut bisa termasuk 1. Tindak pidana suap. Ini masuk dalam pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Jika pengusaha A memberikan imbalan kepada pejabat instansi X karena pejabat tersebut telah membantu dalam pengurusan perizinan dan itu merupakan bagian dari kesepakatan sejak awal, maka itu adalah bentuk daripada suap. Nah, dalam pidana biasanya selalu ada unsur-unsur, dok. Jadi dalam pasal tadi, unsur-unsur pidananya adalah 1, ada janji berupa imbalan, unsur-unsur pidananya. Yang kedua adalah adanya pejabat publik. Dan yang ketiga adalah adanya kepentingan pribadi atau pihak lain. Kemudian kalau gratifikasi yang bersifat suap juga ada pada pasal 12. Jadi memang gratifikasi ini ada pada pasal 12 A, B, dan C. Nah, pada 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jika pemberian terjadi setelah pekerjaan selesai tanpa kesepakatan sebelumnya, namun nilainya tidak wajar dan berkaitan dengan pejabatan, maka itu masuk ke dalam kategori gratifikasi. Tapi itu akan harus dilaporkan. Nah, bila tidak dilaporkan dalam 30 hari, maka gratifikasi itu akan berubah sifatnya menjadi suap. Jadi suap itu bisa deliknya suap beneran, pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor, tapi bisa juga pasal 12B di mana gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam 30 hari, maka gratifikasi itu berubah menjadi tindak pidana suap. Contoh pasal-pasal yang relevan. Pasal 5 ayat 1, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kesimpulan kami dari pasal ini adalah dari kasus tadi, karena telah ada kesepakatan awal antara pemberi dan si pejabat penerima dalam rangka balas jasa atas bantuan si pejabat, maka ini kami sepakat ini masuk ke dalam tindak pidana suap. Nah, siapa yang kena hukum? Si pemberi suap maupun penerima suap, dua-duanya kena pidana. Itu, dok, dari kelompok kami. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah sama-sama kita dengar ya
definisi daripada suap menyuap, ya, jadi ada kesepakatan antara terbentuk kedua belah pihak, dilakukan secara tertutup rahasia, ya, penerima dan pemberi sama-sama aktif, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk implementasi yang tanpa kita sadari, kita sebagai dokter spesialis, contohnya tadi sudah disampaikan oleh Dokter Mira, ya. Jadi misalnya kita ada menerima bonus, hadiah, ataupun insentif apabila kita meresepkan, ya, obat ataupun susu ataupun alat kesehatan di perusahaan X. Ya, sebelum itu kan kita apa? Kita ada sepakat nih, dok, nanti kalau misalnya ada 100 box, ada 300 box selama sebulan ataupun selama setahun, nanti dokter akan mendapatkan tour ke Eropa. Itu udah sepakat, ya, itu udah jelas, itu suap menyuap, ya. Itu bonus hadiah sudah sepakat kedua belah pihak, ya, itu termasuk daripada yang diinfokan ke Dokter Mira. Ada lagi yang kita lupakan, contohnya apa? Kita sebagai seorang dokter X, spesialis X, ya, kita sudah sepakat nih dengan perawat di IGD, ya, ataupun dokter umum di IGD kita, tempat kita berpraktik di rumah sakit. Apabila nanti dokter umum ataupun dokter ataupun perawat, misalnya dokter bedah rumah sakit X tadi ada 20, Kamu pakai make up dong atau apa kek? Kamu 1 jam lagi udah atau ada 3. Kalaulah kakak ataupun adik nanti rujuknya ke saya, udah sepakat nih, akan saya berikan fee satu pasien segini. Itu internal. Itu ada kejadian. Jadi itu merupakan suatu proses suap menyuap. Ada, ya. Jadi misalnya perawat internal pun si dokter X tadi, spesialis X tadi sudah negosiasi nih, sudah sama-sama sepakat. Nanti kalau kakak kirim ke saya akan dapat ini, ya kak. Itu udah sama nih, ya, sama-sama aktif dan sama-sama sudah sepakat. Dan itu jelas, ya. Apalagi nanti di rekrutmen ataupun kenaikan jabatan, ya, udah jelas itu. Ya, itu hal yang paling dasar dan kita sama ketahui tadi pasal yang mengatur untuk Undang-Undang Nomor 20, ya, tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor tahun 99, Nomor 31 itu sudah diatur, ya, apalagi pasal 5 dan yang pasal 12 yang si penerima suap sudah diatur sama-sama sebagai penyalahgunaan wewenang, ya, itu sudah sama-sama diatur Bapak dan Ibu. Jadi hal-hal yang di sekitar kita anggap itu hal lazim dan biasa, dan itu sudah termasuk dalam keadaan korupsi, ya. Dan ya itu proses suap menyuap, ya. Oke, ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi hal itu memang terjadi di antara kita. Jadi mungkin dulu sempat jadi dokter IGD ataupun perawat IGD ataupun perawat ataupun dokter X sudah sepakat bersama, ya, nanti kalau dikirim sebulan ada 10 pasien, nanti ada yang memberikan insentifnya, itu termasuk daripada proses suap menyuap, ya. Oke, ya, Dokter Miras, Dokter, silakan. izin lagi dokter. Nah ini dokter, ini karena terlihat ya dokter, casingnya terlihat dokter. Nah seperti kan sekarang kita FKTP MOU dengan rumah sakit ya dokter, ya. Nah rumah sakit itu memberikan imbal balik karena kita mengirimkan pasien, sedangkan di kesepakatan awal kita tidak pernah melakukan, oh saya kirim pasien nanti saya dapat, ya, nggak ada kesepakatan, tiba-tiba diantar tuh. Sedangkan kita nggak monoton ke rumah sakit itu, tidak menunjuk satu rumah sakit itu sebagai untuk tujuan rujukan kita, kan tujuan rujukan sesuai dengan pasien. Apakah misalnya dia kirim, ya dok, antar, apakah itu menjadi bentuk suap kah dokter, padahal tidak ada suatu kesepakatan di dalamnya dokter. Kemudian kan Dokter menerima gratifikasinya, dok. Oh berarti terima ya dokter, ya, kalau kita menerimanya. Itu kalau dokter nggak ada sepakat dan tidak sepakat sama, berarti dokter namanya gratifikasi. Oh, gratifikasi berarti dokter, ya? Iya.
Dan Oh, jelas di rumah sakit kan ada sesuatu, ada kepentingan Mm-mm. bisnis, dan nggak mungkin dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Tetapi kalau dokter sama-sama ada tahu nih antara klinik ataupun rumah sakit kepada dokter Mira, dok, nanti dokter kalau ada kirim pasien, kami akan berikan 20.000 ya per pasien. Itu sepakat kan? Ah, Berarti proses suap menyuap. Tetapi kalau di setiap bulannya dokter dikasih misalnya 500.000, 200.000, itu apa namanya? Gratifikasi, dok. Oke. Kalau seandainya tidak diberikan ya dokter ya, tapi di saat Lebaran dia memberikan parcel, apakah kita terima apa tidak, dok? Oke, dalam kondisi apa ini sekarang? Kan udah kita bilang, Kan kita si kirim nih. pemberi. Misalkan dokter memang sudah lama nih kenal rumah sakit, atau dokter ini tidak ada kepentingan, ya Mm-mm. tergantung. Kalau dokter sebagai seorang pejabat publik, ya dokter laporkan aja ke KPK. Ada kok pejabat publik dia misalnya dapat buah, ya kan, senilai 300.000. Dia laporkan, aman-aman. Tetapi kita lihat apakah ini ada dampaknya. Dampaknya apa? Oh, ada rasa tanam budi. Terus kemudian tanpa kita sadari, kita nanti akan kirim secara frontal pasien kita ke rumah sakit X. Itu salah satu kategori gratifikasi, dok. Itu sih, dok. Jadi kalau misalnya dokter merasa tidak ada tanam budi dan tidak ada namanya investasi relasi, nah itu ya itu harus dipikirkan gitu sih, dok. Tadi kan isi eh, gratifikasi paling tidak ada investasi relasi. Jadi dokter Mira misalnya seorang pengusaha, ya dokter nanti memang pada saat sekarang ini tidak ada kepentingan ke pejabat X. Misal pejabat X ini mau MCU, ayo Pak, ayo Bu, sama saya aja nanti saya bawakan ke Pineng, ke Singapura. Itu kan ada investasi relasi namanya. Itu ya. Jadi ketika nanti di suatu saat kecuali ibu memang sudah lama kenal ya, tapi tanpa ada yang aling-aling, ibu juga kenal dengan suatu pejabat, melakukan investasi relasi, ya termasuk gratifikasi. Ya, jadi kita sebagai seorang pengusaha, pejabat publik ya harus hati-hatilah ya, karena nanti akan masuk ke dalam atmosfer ataupun circle daripada hal-hal tersebut. Itu sih, dok. Ya, dokter Mira ya. Oke, dokter Indah silakan. Terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum. Sebagai misalkan saya sebagai dokter praktek mandiri ya dok, itu terkadang ada beberapa marketing dari laboratorium klinik yang menitipkan brosurnya, checklistnya untuk pemeriksaan di kami. Nah itu biasanya saya kalau kekirim itu kan ada beberapa, saya sesuaikan dengan mereka mau, pasien mau atau yang dekat dengan tempat tinggalnya. Nah biasanya mereka memberikan saya sebagai dokter yang mengirim akan memberikan fee ke kami, ke saya. Itu gimana tuh dasarnya? Tergantung dokter. Saya bilang tadi, kalau ada kesepakatan, Anda tahu nih dok, nanti satu pasien kami akan kirim 200.000 ya untuk fee dokter. Itu udah sepakat ya? Oh iya, iya, silahkan. Itu kan sepakat tuh, berarti proses suap menyuap. Kalau tadi dibilang dokter Mira, ya ketika nanti misalnya ada kirim dan tiap bulan kita mendapatkan misalnya 300.000, dia nggak tahu nih kita nggak sepakat. Nah itu termasuk gratifikasi. Jadi kita harus siap-siap dalam hal-hal nanti misalnya ini suatu rumah sakit pemerintah dan suatu rumah sakit swasta, apakah ini tergantung bagaimana kita menyikapinya, apakah ini termasuk korupsi, tindakan korupsi termasuk. Ya, apakah nanti akan dilaporkan ada suatu saksinya misalnya di rumah sakit daerah terkait misalnya, jadi supaya pasiennya banyak dan itu salah satu termasuk instrumen ataupun entertain bagi si pengirimnya. Kadang-kadang kan ada kebijakan-kebijakan suatu pejabat daerah ataupun pejabat rumah sakit untuk supaya pasiennya ramai, ya dia melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh rumah sakit yang lain. Jadi sumber dananya untuk apa ini? Kan gitu itu kan nanti akan dipertanyakan kan gitu. Tapi dia buat tuh dalam konteks-konteks
judul-judul yang berbeda-beda, Dok. Jadi bukan judulnya misalnya untuk diberikan kepada si dokter pengirim, nanti ada yang lain itu. Jadi kita termasuk dalam konteks yang di situ lah. Jadi kita sebagai yang swasta bisa terlibat, bisa. Dok, Masih izin Itu, menambahkan, Dok. ya Dokter Iya, Iqbal. iya. Maksud saya gini, Dok. Undang-undang Tipikor yang saya pahami itu memang kepentingannya adalah menjerat kalau memang yang terlibat, Dok, baik sebagai pemberi atau penerima adalah penyelenggara negara, Dok, atau pegawai negeri. Artinya gini, kalau swasta menyuap atau memberi gratifikasi kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, itu otomatis masuk suap atau gratifikasi dalam 30 hari juga masuk suap. Tapi kalau misalkan kasusnya dari swasta ke swasta, Dok, dalam artian misalkan rumah sakit swasta, dokter yang mengirim juga dokter swasta gitu ya, terus si rumah sakit memberi. Nah, gratifikasi ini kan memang tidak tersentuh, Dok, oleh Undang-Undang Tipikor karena kan mereka bukan penyelenggara negara. Nah, tapi apakah tidak ada ini ya, Dok ya? Mungkin etika, Dok ya, kena kalau yang di sini, Dok ya. Itu aja, Dok. Makasih, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya tadi swasta dengan swasta, apakah bisa terlibat? Ya tergantung misalnya ada pelapornya, Dok. Kan gitu. Makanya tadi saya bilang tidak pidana korupsi, salah satu merupakan tindak pidana korupsi, iya. Tapi kalau misalnya ada pemilik eh, yayasan ataupun CEO rumah sakit, kenapa ini habis dananya misalnya kan entertain ke dokter X, ya kenapa habis? Itu salah satu misal kalau tidak jelas diperuntukkannya, ya kan? Misal seorang direktur dia tidak jelas untuk melaporkan eh, apa ya pengeluarannya, ya kenapa ini bisa habis banyak? Kadang-kadang kan setiap kebijakan rumah sakit swasta itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang untuk entertainnya itu ataupun untuk viral fee-nya, itu kan pasti akan berbeda. Jadi undang-undang tindak pidana korupsi yang dia buat oleh pemerintah bagaimana swasta dengan ASN tadi betul yang dokter sampaikan. Tetapi untuk kode etik dan sanksi internal itu juga dan kode etik bisnis itu juga mengatur bagaimana kita sebagai seorang penyelenggara misal fasilitas kesehatan ya itu penting yang harus kita ketahui itu sih Dok. Jadi kalau misalnya apakah itu termasuk swasta ke swasta, dia tidak sepakat, kalau menurut saya gratifikasi ya, kalau kita mendapatkannya ya termasuk gratifikasi. Tapi tergantung daripada apakah ada yang melaporkan atau tidak. Jadi misalnya kita swasta ke swasta, tergantung apakah bisa dilaporkan? Bisa. Jadi misalnya kan untuk pembuktiannya ya dari kalau dia suatu instansi swasta, apakah dia yayasannya ataukah dari PT-nya, ini duitnya kemana habisnya? Itu bisa kalau dia melaporkan itu sih Dok. Jadi apakah terbatas bagaimana kita menyikapinya? Ya tadi, ya yang paling penting adalah bagaimana swasta dan si ASN ini jangan sampai kita masuk ke circle dan ruang lingkup yang menakutkan itu sih, Dok. Jadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan bisa termasuk dalam pelanggaran hukum itu sih, Dok. Dokter Iqbal. Baik, Dok. Ya. Dokter, mohon izin, waktunya sudah habis, Dok. Oh iya, mungkin yang kelompok 3 ya, satu lagi ya. Masuk ke kelompok 3 belum kita bahas. Ya, silakan kelompok 3. Nanti setelah kelompok 3 kita lakukan kesimpulan. Ya, silakan kelompok 3 untuk pembacaan skenarionya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Saya bantu share ya, monggo silahkan. Ya, silakan kelompok 3. Ya, saya bacakan ya, Dok. Kelompok 3 dari kelompok 9, 10, 11, 12, 13. Kasusnya seorang pejabat kota B kedapatan menerima dana dari pengusaha C sebesar 800 juta rupiah. Kasus tersebut dilimpahkan ke lembaga instansi mana? Jelaskan.
identifikasi masalah, bentuknya gratifikasi atau suap, untuk kepentingan apa pemberian uang tersebut perlu kita gali lebih lanjut. Kemudian pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang gratifikasi dan suap. Kategori suap atau gratifikasi tergantung konteks pemberian dana tersebut. Yang tadi diarahkan Dr. Ali berdasarkan pembelinya ya dok, pemberinya ya dok ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Penguatan alat bukti, lapor ke inspektorat terkait, kemudian lapor ke aparat penegak hukum, dan yang terakhir lapor ke KPK. Slide-nya agak ke atas dok. Kesimpulan, seorang pejabat tidak diperbolehkan menerima suap atau gratifikasi sesuai dengan undang-undang di atas karena dikhawatirkan atau dimungkinkan ada maksud terselubung sehingga mempengaruhi keputusan untuk meloloskan suatu proyek di daerah tersebut. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3, dok. Terima kasih. Mohon masukan Dr. Ali dan teman sahabat yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sudah kita ketahui kalau dia pelanggaran tindak pidana korupsi di skenario 3 ini ditangani misalnya oleh pihak kejaksaan, kemudian kalau dia di atas 1 miliar dia akan diambil alih oleh pihak dari KPK. Jadi KPK itu memiliki tugas yang kewenangan untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat hukum penyelenggara negara ya kalau dia di atas dari 1 miliar Bapak dan Ibu. Jadi KPK itu memiliki tugas sebagai supervisi yang memiliki kewenangan dalam mengambil alih ya penyidikan ataupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jadi sedang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan dengan alasan misal tertentu dan si pihak KPK akan mengambil alih ya penyidikan dan penuntutan maka kepolisian ataupun kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara ya termasuk alat bukti, dokumen ya itu dilakukan paling lambat itu 14 hari setelah misalnya terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, jadi KPK itu memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Jadi apabila kasus ditangani oleh pihak kejaksaan, maka pihak kejaksaan memiliki kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, namun dengan alasan ataupun keadaan tertentu, maka KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dengan tugas supervisi. Jadi, yang harus kita ketahui apabila nanti di proses daripada penyidikan, ya, ternyata rupanya di atas daripada 1 miliar, jadi nanti akan ada kewenangan yang diambil alih oleh pihak KPK. Jadi Komisi Pemberantas Korupsi, yaitu suatu lembaga negara dalam rumpen kekuasaan, dan yang paling penting adalah Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai seorang medis ya, tenaga medis, Bapak dan Ibu, kita harus paham, apalagi kita berhubungan dengan misal pihak swasta dengan pemerintah ataupun swasta dengan swasta ya, untuk proses dari konflik kepentingan ya ataupun ada proses suap menyuap di sini ya. Jadi tindakan korupsi antar swasta ya misalnya menurut saya ya yang paling aman dan kita memiliki kewenangan dari suatu jabatan, kode etik daripada perusahaan, kode etik daripada sesama misal kita sebagai tenaga medis. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu melarang menerima hadiah ataupun fee ya komisi karena apa? Sudah tidak sehat. Misalnya ada kita bawa pasien X
Ya, kalau dia pasien asuransi kita bawa akan kita kirim ke agent tuh sebesar 5 juta. Pasti nanti rumah sakit lain dia bilang, oh ya rumah sakit X tadi sudah kita berikan 5 juta. Nah, jadi proses itu termasuk daripada proses suap. Jadi apa ya, tindakan korupsi ini bukan hanya semata untuk di pemerintahan saja. Jadi untuk etik perusahaan pun sangat akan mempengaruhi. Jadi pola bisnis seperti itu akan mempengaruhi daripada etik daripada suatu perusahaan. Jadi itu yang sudah mencekam menurut saya dan harus benar-benar ditindak. Jadi apalagi agensi yang lain misalnya uh, menginformasikan dengan nilai yang tinggi. Jadi nanti dia mengarahkan ke rumah sakit yang berbeda misalnya. Jadi itu hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita ingat bahwa korupsi itu bukan hanya di sektor pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan pemerintah, tetapi swasta dengan swasta pun bisa menghancurkan salah satu etik ya daripada dan itu terjerat. Menurut saya praktek-praktek yang itu jadi tidak sehat jadinya. Ya, jadi memang korupsi antar swasta itu pastinya tidak terjerat oleh Undang-Undang Tipikor ya, tetapi tetap merupakan pelanggaran yang serius dan dikenal dari apakah penting bagi perusahaan ataupun institusi swasta ini termasuk misalnya rumah sakit swasta ataupun klinik swasta untuk membangun sistem pencegahan dan deteksi dini dan kode etik bisnis, dan harus penting adalah bagaimana kita memahami kepentingan kita bersama sehingga paling penting ada gratifikasi dari pihak swasta ke swasta dan itu apa ya harus kita hindari walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan itu tidak merupakan tidak pidana korupsi untuk Undang-Undang Tipikor, tapi menurut saya itu akan mempengaruhi pelanggaran etika bisnis dan pelanggaran hukum. Apalagi nanti ada laporan dari misalnya terkait pimpinan pemilik ya. Kadang-kadang kita sudah gelap mata sebagai seorang pimpinan direktur rumah sakit ataupun direktur klinik sudah mulai tidak sehat nih. Rumah sakit yang lain akan mengirimkan fee 300.000, kita masih 200.000. Jadi hal-hal yang tidak nyaman dalam melakukan etika bisnis dan hukum itu merupakan menjadi momok bagi pimpinan suatu pelayanan kesehatan ya. Ya kan, dokter. Jadi nanti di rumah sakit X kalau mengirim pasien dia 5.000, kita karena kita masih 3,5, kita tertinggal nih. Nah, itu ya hal-hal yang harus kita hindari untuk etika bisnisnya. Oke. Iya, Dok. Berarti kita harus bersatu padu memberantas budaya ya, Dok ya. Budaya Iya, korupsi ini. budaya korupsi. Jadi jangan tidak dianggap kita pihak swasta itu aman, itu Ya. sih. Jadi memang etika bisnisnya memang tidak tertuang dalam Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi. Tapi kalau saya sebagai pemateri, saya bilang sama-sama salah juga sih. Itu sih, Dokter Iqbal. Terima kasih, Dok. Oke. Ya, ini terakhir mungkin Dokter Lili ya. Dari tadi kayaknya udah capek raise hand terus. Silahkan Dokter Lili. Ini di hari Sabtu. Terima kasih banyak Dr. Ali sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari tadi kita membicarakan suap gratifikasi dengan berbau uang ya, Dok. Nah, kali ini saya mau bertanya, Dok. Di tempat saya bekerja itu kami mengharuskan merujuk pasien itu ke rumah sakit daerah, Dok. Itu dari atasan kami itu menyuruhnya demikian, dan kami tidak menerima apapun bentuk mau gratifikasi ataupun hadiah atau suap atau apapun, Dok. Jadi tindakan kita itu termasuk ke dalam apa ya, Dok? Intimidasi kah atau apakah? Karena kalau pasien meminta ke rumah sakit swasta rujukannya, semua harus diarahkan ke rumah sakit daerah, Dok, Pemda. Jadi itu tindakan kita itu sebenarnya apa, Dok? Terima kasih banyak, Dok. Ya, jadi misalnya kita bekerja di puskesmas, ya kan? Jadi
tindakan anjuran pimpinan daerah ya ataupun pimpinan kota ya menganjurkan untuk mengirim rujukan ke apa ya ke rumah sakit daerah. Jadi penilaian-penilaian itu merupakan suatu kebijakan ya, kebijakan, proses tindakan dan itu anjuran ataupun instruksi ya, instruksi daripada kepala daerah untuk salah satu strategi yang harus itu berbeda ya dengan misalnya apakah itu suap menyuap, apakah itu gratifikasi, ya, apakah itu proses pemerasan, selagi misalnya kepala daerah tadi tidak melakukan intervensi yang misalnya memberikan professional fee kepada yang si pengirim tadi, ya, itu bukan merupakan salah satu apa ya kita bilang gratifikasi, terus itu kebijakan ya, ataupun memang tapi harus diatur oleh SUP rujukan puskesmas misalnya kan ke rumah sakit itu. Menurut saya sih itu bukan salah satu gratifikasi, itu merupakan salah satu instruksi kewajiban ya kan, gitu kan dok, supaya apa? Rumah sakitnya penuh, jangan klinik-klinik ini, jangan puskesmasnya ini salah satu memang kebijakan-kebijakan kepala daerah. Tapi harus dibarengi dengan fasilitas sarana dan prasarana. Kan gitu dok. Kita kan dilema, kadang-kadang puskesmas merujuk karena di rumah sakit swasta ada alatnya, ada SDM-nya, tetapi untuk di rumah sakit daerah tidak ada yang mendukung. Itu sih dok, menurut saya itu. Jadi kebijakan-kebijakan kepala daerah itu berbeda ya, kecuali memang kepala daerahnya itu ada memberikan misalnya sesuatu lah ya, misalnya ada bonus kalau banyak nih misalnya kapitasinya ataupun pendapatan suatu klinik atau puskesmasnya, dia akan mendapatkan secara rata misalnya, itu hal yang berbeda lagi menurut saya dok. Ini kebijakan kepala daerah harus kita dukung. Kalau menurut saya itu salah satu strategi kepala daerah untuk membangun rumah sakit daerahnya itu lebih maju. Seharusnya memang seperti itu sih. Ya, kalau puskesmas itu dan rumah sakit daerahnya supaya lebih maju. Itu salah satu strategi pimpinan menurut saya. Itu sih Dokter Lili. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Lili. Jadi harus didukung dan harus disiapkan itu fasilitasnya. Oke, semua. Jadi Bapak dan Ibu, waktu kita mungkin sangat singkat. Bapak dan Ibu, saya harap diskusi kita ya yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita selalu dilimpahkan bersama, ya keilmuan kita tetap harus berdiskusi. Ya nanti di luar daripada diskusi ini saya tunggu juga teman-teman bagaimana kita terus melakukan Dewan Pengawas KPK saat maaf dok, kita waktunya sudah selesai. Mungkin nanti akan saya baca satu-satu, minta ke panitia dan nanti kita akan balas. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat bermalam minggu ya, Prof. Prof. Venitia. Ya, terima kasih Dokter Ali, banyak ilmunya. Terima kasih Dokter Ali. Terima kasih Dokter Ali. Tutup dulu ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Ali. 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 Semoga Kita tutup dulu ya dokter. Alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Semoga apa yang dipaparkan hari ini oleh narasumber kita bisa bermanfaat. Kita tutup ya dok. Sebelumnya kalau yang belum absen bisa absen terlebih dahulu di chatroom ya dok. absen 1 kali ya, Iya, Mbak. 1 kali saja dokter. Semangat banget Dokter Royer. Makasih dokter. Ya, Makasih jika Mbak yang Aulia. jika sudah absen bisa langsung leave saja dok. Oh iya, Terima kasih Mbak Aulia. Mbak Rinda. Makasih Mbak Aulia. Teman-teman. Terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih. Iya. Mbak Aulia. Sampai jumpa. Mas Jawa. Izin lift ya.
Mbak Aulia, Izin izin Mbak Aulia, tanya. tolong share bahan kuliah materinya dok. Iya, nanti jika sudah dikirim ya dok, akan Mbak di-share di Aulia, grup. izin tanya Oke, Mbak. makasih Kak. Iya, Mbak, makasih saya Mbak kan Aulia. tempo hari di WA, bahwasanya saya untuk tugas mandiri belum, tapi saya udah coba ngirim 2 kali. Iya, Kok di nanti yang grup itu? dicek ya dok, karena kan Oh iya, cek satu-satu ya. terima kasih Mbak Aulia ya. Iya, nanti Iya, makasih. Senin insya Allah udah Takutnya nanti semua saya ya salah dok. link. Iya, nanti Iya, diupdate dok. makasih Mbak Aulia. Siap, Iya, siap. Yuk. Mbak terima Ulia kasih itu Mbak Aulia ya, ya. makasih. Iya, iya dok. Makasih Mbak Aulia. Mohon info terus Mbak di Aulia grup. izin, Iya, itu iya saya dok. udah kumpulin yang tugas yang kurang ya Kasih Mbak Mbak Aulia Presti. izin deh. Iya dokter, nanti dicek lagi. Kalau udah itu nanti diupdate di link. Ya, terus nanti untuk persyaratan-persyaratan kelulusan kurang-kurangnya apa info ya Mbak? Siap dokter, Ya, nanti cukup, kami cukup. infokan. Makasih banyak. Sama-sama dok.